Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wahai teman-temanku yang beriman, apa ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari? Ya, benar, sholat. Mengapa sih kita harus sholat? Sholat adalah tiang agama. Jadi, jika kita tidak melaksanakannya, maka akan roboh. Dari Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, yang artinya inti dari segala perkara adalah Islam, dan tiangnya yang merupakan sholat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3975. Kemudian nih, ada yang bertanya teman-teman, bagaimana jika kita itu belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu secara full? Baik, dalam melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih dahulu kita harus memahami dan mengetahui arti serta makna dari sholat itu sendiri. Mengapa kita harus memahami dan mengetahui arti dan makna tentang sholat itu? Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, teman-teman. Tetapi sholat itu erat hubungannya dengan akhlakul karimah. Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45. Wa aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat di atas ini menjelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar atau akhlakul syaiyah. Selain itu, setelah kita memahami arti penting dari sholat, insya Allah kita akan istiqomah dalam melaksanakan sholat. Namun dalam melaksanakan sholat itu, kita harus tepat waktu. An Ibnu Mas'ud qala Satun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal amali habbu ilallahi qala as-sholatu ala waqtiha. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian beliau menjawab, yaitu sholat pada awal waktunya. Dari Sahih Al-Bukhari bab Fadlis Sholat liwaktiha nomor 527. Hadis di atas itu menjelaskan bahwa sholat tepat waktu itu dapat mendidik umat Islam agar disiplin dan tidak melalaikan atau menunda waktu dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu, bagaimana sih cara untuk atau tips-tips untuk menjaga sholat kita? Dari ada tips-tips itu ada 40 cara menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara untuk menjaga sholat 5 waktu tersebut? Apakah ada tips-tipsnya? Tentu saja ada. Ada 10 tips untuk kiat-kiat untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Yang pertama adalah ketahui mengapa kamu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diwajibkan karena sholat 5 waktu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, yaitu pada yaumul hisab atau hari perhitungan. Tiang agama Islam, kunci surga, menghapus dosa dan dosa besar jika ditinggalkan.
Yang kedua adalah kamu harus memahami manfaat sholat. Pahami juga manfaat yang akan kamu dapatkan jika menjalankan sholat 5 waktu itu. Manfaat ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Jika dari sisi psikologis dan sisi kesehatan. Dan jika dari sisi psikologis, orang yang rajin sholat 5 waktu itu memiliki hati yang tentram, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari pikiran keji dan munkar, sabar dan bersyukur. Kemudian dari sisi kesehatan, orang yang rajin sholat 5 waktu itu mempunyai wajah yang bercahaya, bersemangat, dan tubuh yang sehat. Kemudian sebaliknya, jika orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu akan memiliki pikiran yang runyam, mempunyai stres yang tinggi, kemudian dengki terhadap sesama, mempunyai kecemasan, terus gampang emosional, dan sejenisnya. Kondisi psikologis seperti itu bisa merusak daya tubuhnya. Kemudian yang ketiga, ingatlah bahwa dunia itu sementara. Kamu mungkin masih malas sholat 5 waktu itu karena sibuk dengan mengejar duniawi, kemudian untuk biaya hidup sehari-hari. Meskipun seperti itu, ingatlah bahwa dunia ini sementara. Semua yang di dunia ini akan mati dan akan kembali kembali ke kampung asal kita, yaitu akhirat. Yang akan kita bawa adalah amalan selama kita masih hidup, bukan materi dunia seperti mobil, rumah, dan perhiasan. Dengan mengingat bahwa dunia itu sementara, kamu akan meyakini atau menyadari bahwa kamu harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang langgeng. Kemudian kamu akan tergerak untuk menunaikan sholat 5 waktu dan sholat lainnya yang pengerjaannya tidak selama urusan dunia. Kemudian yang keempat, lakukan secara bertahap agar menjadi kebiasaan. Tips pertama sampai ketiga mungkin harusnya bisa ya membuat kamu itu rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi bila ketiga tips tersebut belum berdampak kepada Anda, tidak masalah. Rajin tidaknya seseorang melakukan sholat dipengaruhi keimanan dan kebiasaan. Kemudian ada tips lagi, yaitu lacak sholat yang Anda lakukan. Lacak sholat 5 waktu yang Anda lakukan bisa menggunakan dengan jurnal atau dari kertas-kertas notes dan lainnya. Dari situ kamu bisa memantau bagaimana kamu melaksanakan sholat di hari ini. Kemudian tips yang keenam yaitu jangan menunda sholat. Upayakan kamu jangan menunda sholat. Saat mendengar azan, berhentilah melakukan kegiatan, lalu langsung ambil wudu dan langsung bersolat agar tidak terganggu oleh setan-setan yang jahat. Kemudian yang ketujuh yaitu berniat dengan tulus saat melaksanakan sholat 5 waktu. Berniatlah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena ingin mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Jangan hanya ingin dipandang sebagai orang yang rajin beribadah, namun kita melaksanakan ibadah karena kita melaksanakan kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan adalah lakukan sholat berjamaah. Mengapa kita harus sholat berjamaah? Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, sholat berjamaah lebih unggul 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jika rumah Anda berada di dekat masjid, pergilah ke masjid untuk menunaikan sholat. Jika mungkin kamu jauh dari masjid, kamu bisa mengajak orang tua atau anak, istri, suami, atau saudara Anda untuk sholat 5 waktu di rumah. Kemudian yang ke-9 adalah bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Keberadaan mereka bisa membantu kamu untuk rajin sholat. Karena itu, bertemanlah dengan mereka yang rajin sholat waktu. Dengan teman-teman yang seperti itu, Anda akan diingatkan untuk diajak untuk melakukan sholat 5 waktu jika waktunya telah tiba. Kemudian yang terakhir adalah baca buku-buku tentang Islam. Sebagai contoh, Anda melakukannya saat hendak tidur malam. Hal ini lebih baik daripada Anda melihat status teman Anda di media sosial atau menghayal. Selain itu, dengan membaca buku-buku tentang Islam, pemahaman dan wawasan Anda tentang akhirat akan bertambah.
sehingga Anda lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.